Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa qiyadihi wa rasulihi wa qawlihi syai'un la ilaha Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa al-Fatihah kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wal Imam al-'Allamah Syekh Abdul Akbar bin Hajar al-Asqalani wal jami' syekh-syekhina wa kullu syekh al-Islam wa kullu man yara tariqa wa ila jami' Nasihatnya nasihat yang mana nasihat ini
ini terdiri dari hadis, terdiri dari asar, terdiri dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ulama salafus saleh. Dan semoga kita subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menerima nasihat-nasihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu asyarah. Makalah nasihat yang ke-17. Sebelum Ramadan kita pertemuan nasihat yang ke-15, ke-16. Malam hari ini adalah makalah yang ke-17. Apa nasihatnya? Qila, dikatakan, tuba, berbahagialah, tuba, bergembiralah, tuba, kebahagiaan yang sangat banyak, ay al-khairul katsir, yaitu kebahagiaan yang sangat banyak. Awal dari nasihat yang akan kita sampaikan ada permulaan tuba, disuruh berbahagia, disuruh senang, dan akan mendapatkan nikmat, manfaat, kebaikan yang sangat banyak sekali. Komentarnya Syekh Nawawi. Bagi siapa yang diperuntukkan, bagi siapa kita disuruh untuk senang, yang dikatakan untuk berbahagia, siapa itu? Liman kana aqluhu abira, liman bagi orang karena yang ada aqluhu, akalnya man, akalnya orang itu amira, sebagai raja. Jadi nasihat yang ke-17 ini, berbahagialah bagi orang yang akalnya menjadi raja. Di dalam kitab tafsir Sawi, hasiah dari tafsir Jalalain, dikatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ditafsirkan di dalam tafsir Sawi, hasiah Sawi, tafsir Jalalain, malaikat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkomunikasi dengan malaikat, menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan makhluk sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat nanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima', akankah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang hanya merusak di muka bumi, wa yasfiku dima', dan menumpahkan darah? Di dalam hasiah tafsir Jalalain yang namanya tafsir Sawi dijelaskan bahwa di dalam diri manusia ini memiliki 3 kekuatan. Jadi kita ini di dalam bergerak ini ada 3 kekuatan yang mendorong kita dalam sehari-hari ini. Apa saja? Yang pertama, kekuatannya adalah kekuatan syahwat. Yang kedua, kekuatan amarah, kemarahan. Yang ketiga, kekuatan akal. 2 kekuatan yang pertama dan yang kedua ini, kalau kita ikuti, akan menghinakan kita, akan merugikan bagi kita. Ngikutin kekuatan nafsu, ngikutin kekuatan syahwat, ngikutin kekuatan amarah, kemarahan, ini akan merugikan kepada kita, rugi di dunia dan rugi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang ketiga, ini akan menyempurnakan perjalanan di dunia dan menyempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kekuatan akal yang sempurna. Makanya di sini dikatakan, tuba, berbahagialah, liman kana aqluhu aqira, liman kana aqluhu amira, bagi orang yang akalnya menjadi raja.
Yang dimaksud menjadi raja begini apa? Bi ayyaqtada bi muradi aqlihil kamil. Bi ayyaqtadi, dengan cara mengikuti bi muradi aqlihi, keinginan akalnya al-kamil yang sempurna. Akalnya mau ke sana, akalnya mau ke sini, diikuti. Biasanya kalau akal yang sempurna itu akan membawa keselamatan. Kenapa? Setiap langkah yang panjenengan lakukan biasanya oleh akal itu akan dideteksi ini potensi baik atau tidak. Kalau sama-sama tidak baik, akal itu akan ngasih tahu ini minimal mudarat ketika sama-sama tidak baik. Kalau saya ambil A, saya lebih jauh dengan Allah. Kalau saya ambil B, saya bisa dekat dengan Allah. Kalau saya ambil C, saya akan hilang semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal akan berbicara seperti itu kepada kita. Kalau kita ikutin akal, biasanya akal itu akan mengambil sesuatu yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Maka beruntung bagi orang yang ikutin akalnya, itu beruntung. Kemudian wahawahu, dan hawa nafsunya akhirah dipenjara. Akalnya diikutin, hawa nafsunya dipenjara. Apa yang disebut dengan hawa nafsu? Yang dipenjara tersebut mailanu nafsi ila ma la tastati. Mailanu nafsihi, kecondongan diri ini, kecondongan nafsu ila ma la tastahihi, kepada ila ma la tastahihi, kepada sesuatu yang diinginkan oleh nafsu min ghairi da'iyati syar'i, yang menyalahi syariat. Nafsu ingin ngajak kepada sesuatu yang melanggar syariat, yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian apa? Akhirah, kita penjara nafsu. Kita bingung, banyak cobaan luar biasa. Secara ekonomi dicoba, secara pangkat dicoba, secara kedudukan dicoba, secara sama-sama tetangga dicoba. Hampir di dalam keluarga semua kaya, cuma kita yang tidak kaya. Apa akhirnya yang muncul? Hawa nafsu datang. Wah, kayaknya main togel enak, ya. Kayaknya main slot enak. Kayaknya nih kita kemana? Datang. Hawa nafsu datang membisiki. Saudara yang di sana pulang kampung bawa Fortuner, yang di sana minimal bawa Expander. Lo saya bawa apa? Katanya teman saya main slot kemarin menang sekian ribu, coba. Katanya kemarin teman saya main togel dapat sekian, nyoba. Habis itu tobat. Nah, ya kalau sempat tobat. Kalau habis itu mati, gimana? Hawa nafsunya ditahan, hawa nafsunya dipenjara. Dengan cara apa dipenjara? Mamnu'an min dzalika, dicegah, dilarang dari melakukan keinginan hawa nafsu itu. Beruntung kalau jenengan susah pada panjenengan ngikutin hawa nafsu, sedih. Kalau ngikutin hawa nafsu lebih baik panjenengan hidup sengsara tapi ngikutin akal yang sehat. Mungkin sengsara waktu prosesnya, tapi pada akhirnya jenengan akan merasakan nikmatnya. Tapi sebaliknya, jenengan hari ini ngambil sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati, tapi suatu ketika oleh Allah dicabut keselamatan itu, diambil harta itu, sampai mau rugi lagi nggak dapat, mau pulih lagi nggak dapat, mau apa yang terjadi? Ya Allah, saya kenapa begini? Itu masih mendingan masih ingat Allah. Karena masih bermaksiat yang mau dicabut oleh Allah. Alhamdulillah.
sedikit setan, maaf Pak, saya diganggu, saya dicoba oleh setan. Kata setan, sejak kapan saya juga kamu itu datang dari hawa nafsu sendiri. Shopee banyak diskonnya ibu-ibu ya, kemudian beli, enggak punya uang pinjam bentar, enggak punya uang pinjam kredit, ada diskon. Akhirnya apa? Dia pinjam sesuatu yang tidak dia mampu. Apa yang terjadi? Dikejar kesalahan. Nauzubillah. Penjara hawa nafsunya. Ayo kita ikutin akal nafsunya. Cobaannya datangnya biasa Pak. Cobaan itu yang penting jangan dicoba itu dengan sesuatu yang melanggar agama. Wawailun dan celaka, halakun syadidun, celaka yang sangat celaka. Celaka apa? Secelaka-celakanya. Halakun syadidun, yang sangat celaka. Kalau tadi itu toba, berbahagialah al-khairul katsirul, kebaikan yang sangat banyak. Sekarang halwailun, celaka, halakun syadidun. Siapa itu? Liman kana hawahu amira, bagi orang yang hawa nafsunya menjadi raja. Dengan hawa nafsunya merintah ke sana, hawa nafsunya merintah ke sini, sampai mau berjemaah ke masjid Al-Muttaqin saja enggak sempat. Jangankan sampai berjemaah, mau nengokin ke masjid saja enggak sempat. Kenapa? Nafsu diikuti, hawa nafsu diikuti. Bi an arsalaha ila mustahayan ya, bi an arsala, dengan arsalah mengutus hawa nafsunya itu ila mustahayatiha, kepada sesuatu yang melanggar agama, keinginan yang melanggar agama. Artinya hawa nafsu itu mengajak dirinya untuk melanggar agama, melanggar syariat. Wa aqluhu asira, dan akalnya ini dipenjara. Hawa nafsunya menjadi raja, kemudian akalnya dipenjara. Melangkah sesuatu dia tidak dipikirkan dulu akibat, manfaat, baik yang dihasilkan di dunia ataupun yang dihasilkan kelak di akhirat. Dia tidak dipikirkan. Kenapa? Akalnya dipenjara, akalnya tidak dipakai. Ay mamnu'an min nahwi tafakkur, yaitu dicegah min nahwi tafakkur fi ni'amillahi ta'ala, dari umpama tafakkur, berfikir fi ni'amillahi ta'ala, dari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi 'azamatihi ta'ala, dan di dalam keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal tidak digunakan untuk berfikir atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini Pak, kalau kita jarang memikirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, jangan-jangan kita sudah penjarakan akal kita. Kita ini Pak, agar muncul rasa syukur di dalam diri kita, telepon alhamdulillah. Biasanya orang yang biasa mengucapkan alhamdulillah itu orang-orang yang berpikir bahwa apapun yang datang kepadanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan tidak merasa sehatnya panjenengan hari ini,
tidak merasa atas izin Allah bisa datang, bisa hadir, bisa minum, bisa diberikan kesehatan bukan karena Allah. Jenengan termasuk orang sombong. Kita ini termasuk orang sombong. Kalau kita berkeyakinan bahwa adanya sehat karena jenengan rutin olahraga, jenengan bisa sehat karena jenengan ngatur pola makannya, jenengan bisa sehat karena jenengan sudah pakai sepeda tiap hari, bisa sombong. Kenapa? Tidak melibatkan Allah dalam proses itu. Jenengan itu hanya sebagai wasilah, makan teratur ya wasilah, naik sepeda ya wasilah, jalan-jalan jalan-jalan santai. Ya itu wasilah. La amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. La amliku li nafsi. Kita ini tidak memiliki kekuatan apapun bagi diri kita, Pak. Memberikan manfaat, memberikan kemudaratan tidak ada. Ada yang tidak olahraga sama sekali sehat. Ada yang rutin olahraga siang malam mati. Tapi biasanya sehat yang olahraga. Yang olahraga biasanya sehat. Terutama yang bisa jalan kaki, yang sepeda. Tapi itu jangan jaga hati. Jaga hati agar bukan karena sehat ini karena panjenengan yang mendatangkan sehat, tapi yang mendatangkan sehat adalah Allah Subhanahu wa taala melalui olahraga yang panjenengan lakukan. Jaga. Kenapa? Karena jenengan tidak akan bersyukur kalau tidak merasa bahwa kenikmatan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak syukur, Pak, sombong. Bukan hanya masalah sombongnya, orang yang enggak syukur kepada Allah, Allah ancam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di tempat sana disiapkan siksa yang sangat berat. Kita ini Pak, kalau kita mikirin mati, apa ya? Karena memang ada yang hidup lama, tidak ada yang hidup di sekeliling kita itu bangsa lebih 150 tahun, 70, ya ada yang 40, ada 50 mati. Kita ini tinggal nunggu, Pak. Yang harus kita tanyakan hari ini, bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi itu semua? Di mana nanti itu ketika kita masuk ke liang lahat, kita itu tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Kita mohon kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia untuk bisa beramal saleh. Tidak, sekali-kali tidak. Jadi percuma. Kalau sudah akhirat, percuma. Yang paling lemes lagi itu di sakaratul maut kita, karena memang di dalam kita dan saya buat ini adalah pelajaran bagaimana kita memperbanyak bekal amal saleh untuk mempersiapkan mati kita. Ini adalah tujuan dari kita ini. Makanya kita harus banyak takbir kematian. Ada di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Al-Tadhkir Al-Qurtubi. Pernah saya ngisi di salah satu 40 hari di rumah saya, itu majelis taklim saya. Saya baca kitab itu, saya sampaikan ke jemaah bahwasanya kita ketika ingin wafat itu, ketika sakaratul maut itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang dua orang di kanan kita dan kiri kita. Kanan ayah, kiri bapak. Ngapain mereka datang? Bukan bapak asli, bukan umi asli, bukan mama asli, bukan ibu asli, tapi setan yang menyerupai mereka. Nah, kamu perlu nyusul kepada saya. Nah, dulu kamu
saya memeluk agama Yahudi. Itu ajakan mereka. Di syarahnya, di keterangannya disebutkan lagi tidak hanya datang 2 orang, tapi setan itu ketika melihat hamba Allah, hamba Nabi Muhammad, hamba-hambanya, keturunannya daripada Nabi Adam alaihissalam, mereka utus setan-setan itu mengelilingi orang yang sedang sakit. Ketika sakaratul maut, orang-orang yang bersayang waktu dia di dunia akan datang setan itu menyerupainya. Apa kemudian? Dia akan mengajak panjenengan semua, saya, panjenengan semua akan diajak untuk wafat dalam keadaan tidak Islam, untuk wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak ustaz, tidak orang biasa, tidak orang biasa. Siapa yang bisa menyelamatkan saat itu? Hanya amal-amal yang baik panjenengan yang bisa menyelamatkan. Orang yang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut itu dengan telkin Pak di pinggirnya itu kan, Allah la ilaha illallah. Itu ada nama Pak yang ditelkin di pinggirnya, di dalam hikayat di bawah, di dalam at-tadkirah. La ilaha illallah, tidak sampai bilang begitu. Setelah itu ternyata dia sakitnya itu sembuh. Sakaratul mautnya itu lewat tidak sampai wafat. Ditanya kepada sama yang telkin, tadi kamu mengatakan tidak, kenapa? Saya telkin ketika kamu koma, saya telkin dengan kalimat la ilaha illallah, tapi kamu mengatakan itu. Dia datang, dia datang keluarga yang saya cintai, mengajak saya keluar daripada Islam, tapi saya pertahankan. Saya bilang tidak. Saya tidak mendengar kalimat yang kamu baca waktu itu. Yang tampak di mata saya hanyalah ada orang-orang yang saya sayangi datang mengajak aku keluar daripada Islam. Kita bayangkan saja, jenengan sakit saja. Biasanya yang ada di kening kita itu kalau enggak itu Bapak, walaupun sudah sembuh begini, ingat ke masa lalu Pak. Nah itu kemudian datang kepada kita, ngajak kepada mati dalam keadaan syukur. Tapi kalau panjenengan kuat Pak, malaikat Jibril alaihissalam turun, datang mengusir malaikat Jibril kepada para setan saja. Ini hamba Allah, yang rajin ke masjid Al-Muttaqin, walaupun lambat dikit tetap ya, biar nggak terganggu. Itu proses ketika sakaratul maut sangat menakutkan. Enggak yang ulama, enggak yang ustaz, enggak yang guru, enggak yang petani, datang semua yang namanya ada itu. Kullu nafsin dha'iqatul. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang Pak, enggak bisa panjenengan majukan, enggak bisa panjenengan mundurkan. Detik ini saya duduk di sini, Allah cabut, tidak bisa saya apa-apa. Ini milik Allah, panjenengan milik Allah. Maka jangan jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun Pak kesalahan kita, sebanyak apapun ujian Allah yang diberikan kepada kita, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Yakin bahwa proses itu karena Allah sayang kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita mari biasakan kita
berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan hari, terutama ketika baru selesai jenengan bangun. Yang saya lakukan itu ketika bangun, ya Allah, saya masih bangun. Artinya kalau masih bangun, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa cari nafkah, masih bisa mengajarkan anak-anak saya kebaikan. Kalau saya diambil wafat, rezeki di tanganmu, tapi kita taubat kepada Allah terhenti pada saat itu. Jangan pernah putus asa. Wal maqalah as-saminah asharata, dan maqalah yang ke-18. Apa yang ke-18? Kila dikatakan, man taraka dzunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, lunak hatinya. Jadi panjenengan Pak, kalau sering meninggalkan dosa, orang ngajak dosa, ditinggalkan sama panjenengan, dosa yang berkaitan dengan hak adami, dosa yang berkaitan dengan hak Allah, ditinggalkan. Kalau jenengan tinggalkan, lembut hatinya. Tanda-tandanya hati itu lembut, fayaqbalun nasihata, fayaqbalu, ia akan menerima an-nasihata pada nasihat, wa yakhshawlaha, dan khusyuk laha pada nasihat itu. Kalau jenengan interaksinya, evaluasi saja terus. Kelebihan kita bukan kekurangan kita. Kelebihan kita ini selalu kita mengoreksi orang lain. Itu kelebihan kita. Yang dikoreksi si kanan, si kiri, si depan, si belakang, itu kelebihan kita. Kekurangannya enggak pernah koreksi diri. Apakah dia sudah baik atau tidak? Apakah dia sudah sering ke masjid atau tidak? Ke masjidnya niat karena Allah atau tidak? Ya, masjid saya karena Allah. Ngapain ke masjid kalau bukan karena Allah? Introduksi nasihat-nasihat, terutama jenengan ketika mendapatkan nasihat, baik yang dari atas ataupun yang dari bawah, siapapun yang berkata, jangan lihat orangnya, lihat isinya. Kalau saya tidak memberikan nasihat kepada panjenengan, murni yang saya baca adalah kitab karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau toh ada kutipan yang dari luar, saya ambil dari kitab-kitab lain. Murni itu saya sampaikan kepada panjenengan. Tidak punya hak saya kepada panjenengan untuk memberikan nasihat itu. Kenapa? Jenengan lebih banyak di dunia hidupnya daripada saya. Otomatis bagaimana taqarrub kepada Allah, perjalanan spiritual itu lebih banyak yang jenengan alami. Saya hanya membacakan. Jenengan dibacakan seperti ini, kemudian dijadikan ibrah, pelajaran untuk masa depan, minimal 1 bulan ke depan ketika ketemu lagi, Pak. Yang namanya manusia lupa biasa, Pak. Karena memang ada sahabat Nabi ini waktu saya di Syria atau Suhaib, memang ada. Ketika di hadapan Rasulullah, dia nangis-nangis, Pak. Tapi ketika pulang ke rumahnya, dia lupa tentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Itu yang dikeluhkan oleh para sahabat. Jadi ketika di hadapan Rasulullah bicara tentang neraka, bicara tentang sakaratul maut, nangis. Tapi ketika nyampe ke rumah, main lagi, jalan lagi, bersama anak, keliling lagi, cari makan, cari bakso, cari apa? Cari sate Madura, cari bebek Madura, iklan dikit. Ini orang Madura. Tapi ketika di hadapan Allah Rasulullah, nangis, Pak, lupa itu dunia.
ketika ada itu yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya kita diperbanyak tadzkirah untuk mengingat dimanapun. Memang begitu manusia. Makanya di sini alhamdulillah mungkin ada kajian setidaknya kalau musim ini kita ketemu dalam sebulan satu kali. Mungkin sekarang sampai sebulan itu akan ada lalainya, ada lupanya. Tapi Masjid Al-Muttaqin menyiapkan kepada panjenengan untuk diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin waktu ngajar saya ingat, saya ketemu dengan keluarga saya, lari-lari juga sama anak saya, lupa lagi kepada Allah, lupa lagi kepada siapapun manusia. Kita tidak tahu antara saya dengan panjenengan hari ini duduk bersama ini. Tolong ketika panjenengan yang masuk surga, saksikan bahwa saya juga menyampaikan pada mana-mana. Dan jenengan yang ada di sini sampaikan, saksikan kepada sebelahnya bahwa pada malam ini panjenengan beramal soleh duduk di majelisnya ilmunya Rasulullah SAW. Kita yang dibaca dari hadis luar biasa. Kalau kita baca di dalam kitab Tamamul Qaul itu, jenengan duduk di satu majelis ketika berbicara kepada masuk ke saatan satu sebentar saja, la tamattu qalaman, tidak memegang qalam pulpen, wala taktubu harfan, tidak engkau tulis satu huruf, khairul laka, lebih baik bagimu daripada membebaskan 1000 budak. Duduk sebentar, lebih baik duduk sebentar di majelis ilmu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Begitu lagi jenengan duduk di majelisnya ada halaqah ilmunya seperti ini, Pak. Ini sampai ada di dalam hadisnya itu, kalau dalam kitab Tafsirul Qaul di dalam Rafadul Amal, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Salat sunnah, salat sunnah. Pentingnya duduk di majlis. Kenapa? Di dalam kitab Tafsirul Qaul juga dijelaskan, orang satu, orang ibadah, ahli fikih, ibadah, ahli fikih yang wara, yang paham tentang agama, lebih susah bagi setan daripada 1000 orang yang semangat ibadah, yang wara tapi tidak tahu, tidak paham tentang agama. Kenapa orang yang berilmu seperti panjenengan itu lebih baik satu orang dibandingkan 1000? Karena kalau orang yang paham ilmu, yang kenal tentang ilmu syariat, dia akan tahu setan masuk dari pintu-pintu mana itu. Oh, ini setan mau menolak saya agar saya jauh daripada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau majlisan ilmu, orang yang tidak mau duduk di dalam ta'lim, dia hanya suka beribadah, solat saja. Dia merasa benar dalam ibadahnya, padahal sejatinya itu ibadah yang dibisiki oleh setan. Apakah ada? Ada. Biasanya kalau sudah ada, dengan sudah lemes. Ya, kalau lemes itu bisa evaluasi. Jangan-jangan lemasnya karena ingin cepat pulang, ingin taklim, atau masih menolak. Kira semangat tidak, Pak? Semangat? Harus semangat. Wah, kalau nggak semangat, celaka. Kalau semangat, berubah, berbahagia. Selesaikan satu sudah. Wa man tarakal harama, dan barang siapa yang meninggalkan haram, fil ma'tumi, di dalam makanan, fil mat'umi, di dalam makanan, wal malbusi, di dalam pakaian, wa ghairihima, dan di selain pakaian dan di selain makanan dan pakaian, wa akala al halala, dan makan barang-barang yang halal, safat fitratu. Orang yang meninggalkan barang haram, makanannya makan
jernih pikirannya. Dikomentari oleh Syekh Nawawi, alama sunu'atillahi ta'ala dalati ala ihyaillahi ta'ala khalqah ba'dal maut. Kalau sudah bersih pikirannya, dia akan berpikir atas apa perbuatan-perbuatannya Allah, apa yang telah Allah buat, ad-dalati yang menunjukkan ala ihyaillahi ta'ala ala khalqal ba'dal maut. Bagaimana Allah ihya, menghidupkan, ala ihyaillahi ta'ala al-khalqa, menciptakan manusia setelah mati, menghidupkan manusia setelah mati. Wa ala wahdatihi, dan keesaannya Allah, wa qudratihi wa ilmihi, kekuasaannya Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Orang yang pikiran, orang yang makannya halal, pakaiannya halal, makanannya halal, maka pikirannya akan jernih. Kalau sudah pikirannya jernih, dia tanpa disuruh pun akan berpikir tentang apa yang telah Allah perbuat. Nanti setelah wafat kita semua ada di alam barzah, ada di dalam kubur, Allah akan bangkitkan kita semua. Itu akan dipikirkan sampai ke sana kalau akal kita jernih, bersih. Kita akan berpikir tentang keesaannya Allah. Kita tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mengatakan kekuatan yang sebanding dengan Allah. Hati-hati, obat-obatan, minum-minuman, jenengan bisa boleh-boleh saja. Ke kiai, ke ustaz minta berkah, bisa saja. Ke dokter beli obat, bisa saja. Yang tidak bisa adalah ketika panjenengan mengatakan, ketika minum obat ini saya bisa sembuh, ketika minum air ini saya bisa sembuh. Menyekutukan Allah, seakan-akan air ini sebanding dengan Allah yang bisa memberikan kesehatan kepada panjenengan semua. Botreknya, obat, ya semua obat-obatannya, kalau panjenengan yakin kepada obatnya, seakan-akan kalau tidak minum obat itu jenengan tidak akan sembuh. Hati-hati itu. Ayo kita pikir lagi untuk keesaannya Allah, kekudratannya, kekuasaan Allah, kita pikirkan lagi. Dan pengetahuannya Allah, kita juga berpikir bahwa duduk di majelis ini, tidurnya panjenengan di rumah, semua atas pengetahuannya Allah Subhanahu, tidak akan lepas sedikit pun dengan Pak. Kalau kita mati di jalan, itu sudah tahu Allah bahwa jenengan akan mati di jalan. Bukan persoalan mati dalam keadaan terbunuh atau tidaknya, Pak. Tapi ketika kita berjalan dan wafatnya sudah dalam kalimat la ilaha illallah, itu luar biasa. Kalau kita kan takut mati kan. Orang-orang dulu semuanya pengen mati di jalan Allah. Para sahabat banyak yang wafat. Wafatnya pun bukan kadang bukan di jalan perang, tahu ditusuk ketika sholat, tahu tusuk, ya kan? Apapun, ya jaga-jaga ya, jangan sembrono, hati-hati ya, tapi jangan pernah takut, karena kita selalu berada di pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika, dan adapun tafakkur bi an ta'ammala, dengan perenungan, dengan merenungkan, bifikri, dengan berfikirnya, man wa tadabburi, bi an ta'ammala bifikrihi wa tadabbara bi aqlihi, dengan cara merenungkan, menggunakan pikiran ini, menurunkan dengan cara berpikir, merenungkan dengan pikiran, wa tadabbara, dan memikirkan, bi'aqlihi, dengan akalnya, wa tadabburi, dengan akalnya, annallaha khalaqahu min nutfah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu, kita ini semua, min nutfatin, dari air mani, fir rahimi, di dalam rahim ibu kita, faja'alaha, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang akan tafakkur, dia tidak sombong, dia akan berpikir bahwa dia hidup di dunia itu tidak langsung besar begini, Pak. Tidak langsung panjenengan
bisa komputer, tidak langsung panjenengan bisa megang handphone, tidak bisa langsung panjenengan jadi marketing dan sebagainya. Artinya jadi hebat seperti sekarang itu tidak langsung panjenengan, Pak. Masih ada proses. Prosesnya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan panjenengan dari air mani di dalam rahim ibu. Kemudian setelah menjadi rahim menjadi mani, faj'alaha 'alaqah. Kemudian panjenengan itu dijadikan segumpal darah. Summa mudghatan, segumpal daging. Summa khalaqa minha lahma. Kemudian segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian segumpal daging. Kemudian wa summa khalaqa minha lahman wa 'azma. Kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala di nutfah itu kemudian menjadi segumpal daging dan tulang, wa uruqan dan urat-urat, wa 'asaban dan saraf-saraf, wa saqqalaha sam'an wa basaran dan dicabangkan laha sam'an wa basaran. Saraf-saraf itu datang ke telinga, saraf-saraf itu datang ke penglihatan. Allah cabangkan itu semua. Allah ciptakan penglihatan, Allah ciptakan pendengaran, wa'adhan dan anggota-anggota yang lain. Artinya proses itu ada, mulai dari dengan masih bibit-bibit, masih ada di kebun-kebun, kemudian dimakan oleh orang tua kita, kemudian menjadi darah, kemudian setelah darah di otak kita, kemudian jadi mani ya. Setelah mani ketemu sel telur mani dengan sel telur, kemudian menjadilah segumpal darah dulu. Setelah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Setelah menjadi segumpal daging, jadilah daging dan darah, daging dan tulang. Ini kan ada daging, kemudian yang di dalam ada tulang. Setelah itu, kemudian panjenengan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan saraf-saraf urat-urat. Kita tahu Pak, saraf yang ada di sini ini banyak triliunan. Tapi sekali putus Pak, orang kadang melongo-longo. Ya, betul. Ini yang harus panjenengan tafakkurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa sahadal khuruj lil janin min batni ummi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan keluar panjenengan dari keluar janin itu keluar min batni ummi dari perut ibunya. Wa alhamahu dan mengilhamkan irtidha as-sadi, waktu menyusui di payudara ibunya. Saya melihat sendiri Pak, anak saya ketika lahir itu sama itu ada ibu-ibu, nggak tahu kalau ibu yang di sana. Anak kecil itu Pak, cukup ditaruh di dadanya di sini, tahu-tahu jadi sendiri begini Pak. Kalau jenengan kan itu masih kecil, diilhamkan oleh Allah, tahu posisinya, kayak sinyal, kayak magnet, nyari begini. Ya kan? Pernah nemenin istrinya? Enggak nemenin lahir istrinya. Biasanya setelah lahir bidan diambil, nangis itu biasa ditaruh di dada istrinya. Kalau yang nggak punya istri, nggak apa-apa bantah. Dulu yang muda, oh enggak masih muda, pakai istri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada anak itu bisa mencari putingnya yang ibu itu. Wa ja'alahu fi awwali amri bila asnanin, kemudian menjadikan pada permulaan bayi itu bila asnan, tanpa gigi. Coba Pak, kalau punya gigi dia masih kecil, ibunya teriak-teriak, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika lahir dia tidak dikasih gigi. Summa ambata lahul asnan, kemudian oleh Allah diberikan gigi dia, ditumbuhkan giginya. Summa asqataha, kemudian menanggalkan giginya. Wa azlaha, dan menghilangkan giginya. Inda sini, menanggalkan giginya pada umur 7 tahun. Summa ada marratan ukhra, kemudian mengembalikan lagi giginya setelah tanggal. Ya kan anak-anak kita kan tanggal tuh.
biji susu. Kemudian Allah kembalikan lagi. Kemudian waja'alallahu ahwalal 'abdi mutaghayyiratan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keadaan hamba itu berubah-ubah, min saghirin ila kibarin, dari anak kecil menjadi orang dewasa, wa min sababin, dari anak pemuda, ila haramin, tua renta, wa min sihatin ila saqamin, dari keadaan sehat menjadi sakit. Ini harus dipikirkan. Ada kalanya ada sehat, ada kalanya ada sakit. Siapa itu di dalam belakangnya? Tiada lain atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala 'abda kulla yawmin yanamu wa yastayqidu, dan menjadikan hamba itu tiap hari tidur dan bangun. Wa kadzalika syu'uruhu wa anfaruhu, dan juga rambutnya, kukunya, kullama saqata minha raja ila ma kana, ketika tatkala setiap dicukur, dipotong, kemudian kembali, rambut dipotong, kuku dipotong, ternyata kembali kepada asal mereka. Ini tafakkur. Jangan lewatkan, Pak. Rugi kita kalau sampai hal-hal yang kecil ini kita lewatkan dari kita berpikir tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesaikan sedikit. Yang sabar ya, insyaallah sabarnya Allah akan berikan pahala. Wa kadzalika al-laila wan nahar yatanawabani kullama daba ihdahuma ja'a al-akhar. Begitu juga malam dan siang bergantian, ketika satunya datang satunya hilang, ketika satunya hilang satunya datang. Datang malam, hilang siang, datang siang, hilang malam. Begitulah terus. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamaru, begitu juga matahari dan bulan, wan nujumu dan bintang, wasyahabu dan awan-awan, wal matar dan hujan seperti tadi. Kulluha taji'u wa tadhabu, datang. Tiap-tiap itu kadang datang dan kadang pergi. Waktu mau kesini Pak, hujannya luar biasa, tapi airnya habis. Mungkin nanti mana datang air? Siapa itu yang bisa kuasa mendatangkan dan menghilangkan itu? Tiada lain Allah Subhanahu wa kadzalika al-qamaru yanmahiku, begitu juga bulan yang mahiku, lenyap, hampir kelihatan sedikit saja. Kullu syahrin, tiap-tiap kullu syahrin, tiap-tiap bulan, summa yatakammalu, kemudian yang tadinya hanya terlihat sedikit, yatakammalu, kemudian menyempurnakan bulan itu. Jenengan kan kadang bulan sipit, bulan purnama, yang semua. Summa yang mahiku, kemudian melenyapkan itu, hampir tidak terlihat. Wa kadzalikal kusufu, juga gerhana matahari, lisyamsi wal qamar, dan bulan, haitsu yadhabu du', terkadang sekiranya terang, yadhabu du'a, juga sekiranya hilang terangnya, minha, daripada gerhana tadi itu, matahari dan bulan itu, ya'udu, kembali. Jadi kadang bulan dan matahari, ketika gerhana bulan dan matahari itu terkadang bulannya hilang, tapi ternyata setelah bulannya hilang kemudian datang lagi bulan dan matahari. Siapa yang bisa buat itu? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal ardu, dan juga begitu juga bumi, takunu yabisatan, bumi itu terkadang kering, summa yanbutullahu fiha nabat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, summa yadhabu minha, kemudian menghilangkan tanaman itu, fata'udu yabisatan, kemudian mengembalikan tanah itu kering. Summatan butu marratan ba'da ukhra, kemudian setelah itu hilang dan tumbuh lagi. Jadi tanah ini kadang kering, kadang tumbuh, kadang tidak ada lagi. Siapa itu yang buat begitu? Falladhi qadar ala dzalika kullihi qadirun, maka adapun zat yang mampu melakukan itu semua, kullihi, keseluruhannya, baik menciptakan panjenengan, baik yang mengubah alur alam semesta ini, maka qadirun, yaitu mampu,
ihya'il mauta, menghidupkan orang yang mati, ba'da fanaihim, setelah rusaknya mereka, fil ardi, di dalam bumi. Jenengan ketika wafat, panjenengan masuk ke dalam kubur, mungkin tulang belulang yang masih tersisa, tapi ingat Allah mampu untuk mengembalikan panjenengan. Yang pertama, bumi alam semesta ini tidak ada, Allah bisa mengadakan. Apalagi panjenengan yang tadinya ada kemudian masuk ke dalam yang lain, maka Allah mampu menghidupkan panjenengan kembali. Karena panjenengan waktu itu sudah pernah ada. Fa'alal abdi, maka mesti bagi hamba ayyuksiral fikra, untuk memperbanyak berfikir, fi dzalika, di dalam demikian itu, di dalam tadi yang kita bahas itu, hendaknya kita memperbanyak untuk berfikir, hatta yaqwa imanuhu, hingga kuat keimanan, bil ba'si ba'dal maut, keimanan kita yang kuat meyakini bahwa ada kebangkitan setelah mati. Wa ya'lama, dan juga hingga mengetahui annallaha yab'atsuhu wa yujazihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan juga membalas kepada manusia, kepada hamba, bi'amalihi, dengan amal-amalnya. Kita ini akan dibalas dengan amal-amal kita. Fa'ala qadri quwwati imanihi, atas kadar kekuatan iman kita, atas kadar kekuatan jenengan itu nanti akan dibalas oleh Allah, Pak. Ketika dibangkitkan dia diri Anda yang lahat yaumul qiyamah, akan dibangkitkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai keimanan panjenengan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tekankan iman itu Pak sekarang ini. Bidzalika, dengan demikian itu, yajtahidu fit ta'ati, maka bersungguh-sungguh di dalam taat, wajtanabil mukhalafati syari'ati, dan menjauhi sesuatu yang yang menyalahi, yang membedakan dengan syariat, yang menjauhi dengan syariat. Kita hindari semua, apapun potensi-potensi itu yang bisa menjauhkan kita dengan syariat, maka kita jauhi. Artinya sesuatu yang bisa menjauhi dengan syariat kita jauhi. Yang bisa mendekatkan kepada syariat, terutama dekat dengan Allah, kita datangkan itu. Dengan cara apa? Lakukan setiap perintahnya Allah dan jauhi setiap larangan. Cukup sekian. Terima kasih atas kesabaran panjenengan. Insyaallah panjenengan duduk sampai akhir ini tidak akan sia-sia. Capeknya panjenengan insyaallah akan tertulis di sisi Allah yang akan Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.